Putusan PN Ungaran dinilai banyak ditemukan kejanggalan polemik tanah Suakul Bandarjo Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Jadi sorotan publik ironisnya ada pengacara bermuka dua. Dulunya Rio adalah pengacara tergugat atau kuasa hukum 13 warga, namun yang terjadi sekarang Rio berbalik jadi pembela ahli waris Pramono atau penggugat. Anehnya lagi pengacara dan Heru yang mengaku ahli waris Pramono sebelum tim Pengadilan Negeri Ungaran sidang lokasi atau pencocokan bidang datang dengan marah-marah dan merusak papan nama milik warga. Ikuti terus investigasi kami hanya di JKTV. Kang Adi melaporkan. Atas nama serta tak jelaskan dengan itu sertifikat atas nama tak ikuti juga. Sekarang sertifikat atas nama tapi jadi kalau misalkan belum bisa saya nggak mau stop. Ya, ini kurang ngomong. Berarti jurungnya malah kayak ini. Kalau juru nggak diganti masyarakat. Dulu pengacaranya akhirnya kebalik ke situ kan Wagu. Sudah namanya benar. Belum dilaksanakan. Simpel ya. Simpel. Perjanjian dari awal. Dari mana? Oleh ini ya kita bela dari awal dia sampai sekarang. Kamu orang ngomong. Satu, bakso aku amel-mel itu. Ini semua ini, semua. Bu, yang maksa siapa, Bu? Bu, yang maksa siapa, Bu? Ada? Belum putus loh. Jalan-jalan. Belum putus, nggak ada eksekusi sampai hari ini. Katanya nggak ada eksekusi. Harusnya benar, jangan dari tahun dulu membuat keputusan nggak ada eksekusi. Tidak benar. Nggak benar, sorry ya. Tidak benar. Organisasi bukti ya, bukti ya. Kemudian oposisi apa punya hak. Sekarang samanya sertifikatnya tak sama siapa? Simpel ya. Belum ada putranya. Belum dibayar nama. Sertifikat saya sudah bilang ke BPN tidak. Tak kasih tahu Pak. Berhak membalik nama atau tidak sekarang haknya siapa? Itu ada BPN. Loh enggak, gini, makanya tak jelasin. Sekarang tonton tak tanya nih jenengan. Dari dulu wajar kenapa jenengan nggak beri nama?
Karena memang tidak punya sih dengan simpel. Saya juga nggak punya. Saya sekembalikan kepada saya juga nggak merasa berpunya. Keadilan sama orang duit. Tapi ini sesuatu yang wajar. Wakijan sama wakijan. Wakijan ahli waris kan aku nggak menyebut nama. Gue nyebut nama dulu ya. Dia berbicara Anwar Nggak ada waris. Udah ngomong dalam putusan tahun 2000. Oh, itu sudah dijelaskan bahwa akan dibuat palsu. palsu nggak ada. Ini yang palsu ya. Akta juga tidak sesuai tanda tangan yang ada dalam putusan. Kan jelas kan dalam putusan. Buktikan. Belum waktunya. Belum waktunya. Asmoro sejak dia itu tanahnya diminta oleh TNI, dia pindah dan tidak pernah mengurusi tanahnya. Nah sekarang jadi persoalan karena ada orang yang mengaku merasa membeli tanah itu. Begitu. Dari pengadilan negeri sendiri itu maksudnya seperti apa Pak? Ada tulisan itu? Jadi sebetulnya memang kemarin itu memang ada gugatan dari orang yang menjadi ahli waris pembelinya. Tetapi anehnya di dalam gugatannya ini kan berkaitan dengan transaksi jual beli di kwitansi. Buktinya hanya kwitansi ya, tidak ada akte, tidak ada notaris ya, hanya kwitansi. Nah kemudian, tapi anehnya yang digugat itu bukan pemilik kwitansi, tetapi yang digugat adalah orang-orang yang menempati, yang notabene dia juga sebetulnya nggak punya hak. Yang punya hak itu adalah orang yang mempunyai atas nama itu, tetapi anehnya nggak digugat. Nah pengadilan itu anehnya juga mengabulkan. Jadi kontroversi harusnya yang digugat itu harusnya kan kwitansi jual beli antara si A dan si B, tapi yang digugat si C ya nggak bisa toh. Harusnya kalau dia A pembeli, B-nya penjual, karena penjual ini sudah meninggal, ya tentunya yang digugat adalah si B sebagai penjual. Tapi ini lucu, yang digugat si C yang nggak ada kaitannya apa-apa. Ini loh yang kita persoalkan. Nah sekarang ini jadi persoalan melebar. Karena apa? Karena ya sekarang ini terjadi perlawanan dari masyarakat dan dia menganggap di dalam statementnya itu tidak ada ahli waris. Ternyata ada ahli warisnya, berarti kan bohong. Di dalam positanya atau di dalam surat gugatan itu kan berisi kebohongan. Nyatanya ada ahli warisnya. Mestinya ahli warisnya digugat. Nah kalau itu digugat selesai. Kalau sampai dia menang jual beli sah, ya udah semuanya termasuk saya ngapain? Wong saya juga tidak punya hak di sini gitu. Terus apakah langkah selanjutnya Pak untuk ini Pak? Ya nanti kita laporkan, kita sudah laporkan ke Bawas, kita laporkan ke Mahkamah Agung, kita juga laporkan ke KAI berkaitan dengan hakim-hakim yang menangani 108. Itu yang kita laporkan. Dan kita juga masih ada upaya lagi. Nanti kita bisa laporkan ke pidana juga apakah kwitansi itu benar atau tidak. Termasuk juga nanti mungkin bisa PK atau nanti ada perlawanan lagi yang akan timbul lagi. Dan ini tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Dan putusan ini tidak ada kepastian pasti karena mengandung kontroversi putusannya ini berbahaya loh, putusan seperti ini. Terus ini berbahaya sekali. Bang Yo, untuk pembuatan sertifikat apakah juga melalui notaris? Kalau sertifikatnya sudah resmi itu terbit tahun 62. Sertifikat terbit tahun 62. Jadi pemiliknya atas nama pemegang sertifikat itu sejak tahun 61 itu sudah diminta oleh TNI sehingga nyaris dari mulai tahun 62 sampai meninggal dunia itu tidak pernah ngurusi tanah itu. Lah bagaimana mau jual beli? Bagaimana sih orang ini pemilik atas nama menjual? Orang ini orang Belanda loh ya, keturunan Belanda ya. Oh, orang yang sudah tua. Apa mungkin orang yang sudah tua datang dari Ungaran ke Semarang untuk menjual tanah? Nggak mungkin, apalagi dia orang keturunan Belanda yang notabene secara finansial dia tahun 60 sudah nggak ngurusi tanahnya kok ada jual beli. Lah ini loh yang kita persoalkan sekarang, ada jual belinya itu benar atau tidak, sah atau tidak, itu jual beli yang kita persoalkan sekarang ini. Nanti kita akan usut terus apakah jual beli yang berdasarkan kwitansi itu sah atau tidak. Itu yang akan kita kejar terus nanti. Oke, sip. Keluarga Pramu belum bisa menunjukkan sertifikat asli atas nama keluarga Pramu sendiri. Karena sampai hari ini kami tahu bahwa sertifikat itu masih atas nama Mbah Ponco Asmoro.
apakah dari pihak sana adakah mediasi ketemu sama pihak warga sini seperti apa Pak? Sebelumnya. Kalau selama ini mereka tidak pernah ketemu. Hanya